take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, beat up. Wow! Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu, dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul silaturahmi lagi bersama Ibu-Ibu Era Anissa dalam rangka parenting ya Pak, psikologi dari Madinah Tumpita. Ini bapaknya. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya Pak, meskipun keadaan lagi belum normal biasa ya Pak. Pilih gitunya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu silaturahmi bersama si Bapak sareng siapa namanya tadi teh? Pak Koda, mohon Pak Koda anu linggihna di Brigit Cimahi ya Pak. Mohon. Alhamdulillah dan bikin wis kenalnya Bu. Suatu kehormatan bagi Era Anissa kasih dengan anjeunna nya. Nami handai wargi saudaranya Bu gitu. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul silaturahmi. Udah lama ya Bu kegiatan kita nggak ada ya Pak, udah 2 tahun. Alhamdulillah sekarang ada lagi dan Bapak ini nggak ada ke Era Anissa aja. Kemarin udah ke Nur Huda, Al-Fitro, sekarang Anissa, besok sampai Bu 28 RA sekacamatan Lembang. Pilih ke sana, ini aya naon deui saha Anissa teh gitu nya. Sadayana Bu alhamdulillah disumbing ku Bapak menjadi kakaknya. Pak alhamdulillah terima bisa ka Bapak anu tos tiasa silaturahmi sareng ibu guru Anissa, sareng orang tuana keneh gitu. Alhamdulillah panginten tadi sakitunya Pak, biasanya ku sunah dulu. Alhamdulillah aya nama Bu ye di Bapak we nya. Da soalna abi mah tadi teh uning ade naon teu bade dirugikeun teh pilih aya naon mah sok mungkin aya pertanyaan Pak. Kamu kapayu nama, kamu aya kapayu nama ieu di Bapak ya dipanggilkan Pak, mungkin bisa tak ya kurang kali di kana we nya Bu, aya teh praktek salat, seueur kegiatan janten rekod bios Bapaknya. Ayo Bapak gitu nya. Bios pangkasih nage nyarira. Panginten Bapak, panginten di abdi mah nya sakitu pembukaan unggul, mudah-mudahan kegiatan ieu aya manfaatna nya Bu kami berusaha. Silakan kami kita tidak dicukupkan dari sini depannya juga kita mudah-mudahan ya banyak gitu. Alhamdulillah kerjasamana gitu di Bapak sangka ada di Era Anissa. Tapi panginten sakitu Pak, mangga eta mah jangankan ka Bapak sepenuhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten materinya sok mangga. Boleh eta mah sok eta. Sudah siap ya ibu-ibu semuanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
walau datang di lisan yang kokoh yang bertabiatin. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Di TikTok kan? Nah, ada di TikTok kan ya. Baik Ibu ya, biasa kalau saya ketemu sama saya itu ritualnya pagi-pagi itu saya selalu tanya gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini. Jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tambah satu gerakan lagi. Oke, siap? Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Berjalan ini ada apa ya? Oke. Kawan ya. Nah, kenapa seperti itu ya Ibu, Bunda semuanya pada pagi hari ini saya selalu meritualkan seperti itu kalau ketemu sama saya karena ternyata Bunda menurut penelitian emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi lamun Ibu atau Bunda di sini manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Kumaha ke lamun jam 12 suamina bade kasih uang 200 juta. Karena katingalina manyun dipastikan kata tagih ya. Makanya coba pagi-pagi itu kita tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga tidak boleh. Karena saya lihat ibu-ibu mah pagi-pagi itu sok berantem sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Benar-benar. Jadi kiamat pagi-pagi teh. Sama suamina jika setelan. Terus tapi ada ya tetangga anu julid ngelakung dia lupa. Begitunya. Jadi akhir nama emosi kita itu kita emosi pagi hari akhirnya kita manyun seharian sampai sore. Maka dari demikian Ibu Bunda semuanya hari ini saya punya terapi di sini yang Bunda bisa lakukan semuanya. Bagi yang suka emosional ada, yang suka marah-marah. Apalagi lah menuju ianya kantong korenasnya emosi. Nah, terapinya gampil, Ibu semuanya tidak perlu datang ke psikologi atau rumah sakit, cukup duduk cantik di rumah dan itu gratis. Ternyata menurut penelitian ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuma tepuk tangannya bukan kayak gini tapi ketemu jari-jarinya semua. Ditambah dengan tersenyum itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Jadi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum, ya, jadi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum ternyata menurut penelitian itu bisa awetmu. Tuh, jadi lamun hayang hilang ke pola tenananya kayak ini sabun pipi teh, di gloss on ya. Jadi cukup dengan tepuk tangan sambil tersenyum ternyata itu bisa membuat kita awetmu. Nah, cok biar apakah jadi 17 tahun atau Oke, orang cobian nilainya 1, 2, 3 tepuk tangan dulu yang meriah maka anu tarik atau ya gratis oke sehingga lumayan loh Nah makanya saya suka rekomendasi di sini kalau ibu-ibu di sini punya suami yang suka marah-marah itu gampang ya tipsnya. Insya Allah dicabat karena panas saja. Dan normal Nah itu ya, karena kalau dipraktekkan bahaya di sini nyambuk. Nah, coba minum tenang. Nah itu sedikit terkait dengan emosi manusia ya Ibu. Kemudian yang selanjutnya sebelum saya mulai ke materi, perkenalkan diriku dulu ya Bunda. Nama saya Pak Koda dari Biro Psikologi Madinah Tirta Cimahi. Kantornya ada di Brigif Cimahi. Itu maka Brigif kamar ini. Karunya kemudian alhamdulillah saya leader di Psikologi Madinah Tirta Cimahi untuk Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan kemudian alhamdulillah saya sudah tersertifikasi body language. Jadi saya bisa baca dalam satu buku hari ini tanpa Bunda bicara pun saya bisa tahu mana senyumnya membawa lupa itu kelihatan. Atau pura-pura tersenyum tapi hutangnya banyak ya Raul. Itu kelihatannya. Cuman hari ini saya nggak akan bongkar aib ya. Nanti aja di belakang. Dan kemudian alhamdulillah juga saya sudah tersertifikasi hipnoterapi. Ada yang mau saya hipnos living di sini? Tidak.
Jin muslimin bunda buat langsing, jadi bunda bisa makan bakso 5 mangkok sehari tanpa harus diet, tanpa harus olahraga, bunda bisa langsing. Ada yang mau? Jadi gajinya bisa hilang ya. Nah silakan bagi yang mau datang aja ke kantor, itu 500.000 sekali pertemuan. Langsingnya mungkin bukan karena Jin musliminnya, tapi karena 500.000 aja. Karena sok anu mau nangka ya. Cuman hari ini insya Allah bunda saya nggak akan bahas tentang masa buku atau hipnoterapi, tapi hari ini saya akan bahas terkait dengan inner child. Nah inner child itu apa sih inner child bunda? Halo. Jawab. Nah kan ada inner beauty ya, inner beauty itu cantik dari dalam bukan dari luar. Kalau ibu-ibu di sini pengen kelihatan cantik itu perlu bu, nah di berenang harusnya di hidungan, pipinya di belawanan. No, sablon, dari bolong gitu sih kata minggu. Jadi perlu di situ bunda karena ternyata menurut teori kuantum, teori kuantum magic bomb atau kompon. Ya. Nah kuantum itu teori pembentukan alam semesta. Menurut teori pembentukan alam itu ternyata emosi manusia itu bunda bisa membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Jadi baik atau buruknya emosi bunda itu ternyata di pinggir bunda itu ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh gelombang emosi. Dan cantik atau jeleknya gelombang ini itu bentuk tubuh ini itu tergantung emosi yang keluar. Namun ibu terus di sini sok ngomong ke datur atau nganyut Karamaya, ya di sini makanya bunda wajahnya itu matanya bolotot, pipinya berdarah, punya bolong kayak sini bolong. Nah, kita harus sok nganyut Karamaya, ya, terus kemudian tapi kalau bundanya baik hati, suka menolong orang, gampang tersenyum, ramah sama orang lain, kemudian nganyut baik temannya oke, ayo gitu tuh. Kami ayah sok tadi kami. Nah, itu di sininya akan terlihat cantik bunda ya. Makanya kenapa kalau bunda suka melihat penampakan itu selalu menyenangkan ya, karena si jin itu adalah sebuah gelombang yang dimana dia itu hanya bisa menunggangi gelombang yang sama. Jadi dia hanya bisa menunggangi gelombang anu siga kuntilanak, anu siga sampai ini biasa. Ya, kenapa? Karena memang itu dia hanya bisa menunggangi gelombang yang sama. Maka dari demikian sok pagi-pagi itu kita gak seringin tersenyum, kemudian dapat menolong orang, gitu, ramah sama orang itu ternyata bisa membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Makanya tadi cantik itu dari dalam bukan dari luar. Kemudian yang selanjutnya ada inner handsome. Inner handsome itu wajah Korea hati muka. Berat ya. Nah silakan dituliskan statusnya wajah Korea hati muka. Dari selfie. Kemudian yang selanjutnya di sini yang terakhir bunda tadi ada inner child. Kalau inner child itu biasanya dikenal dengan luka batin. Wah beratnya luka batin. Kenapa? Karena di sini banyak sekali hari ini itu anak-anak yang dia memiliki luka batin gara-gara yang paling pertama korban kekerasan. Sudah jelas ya kalau anak korban pukulan, gertakan, cubitan dia akan memiliki luka batin. Selain sing. Nah luka batin di sini itu bunda banyak sekali hari ini anak-anak yang taat itu karena takut bukan taat karena cinta. Akhirnya lebih banyak hari ini tuh anak-anak yang lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya sendiri, betul kan? Kalau papanya pulang kerja yang paling pertama dibawa nama ya, HP ya. Dosa pertama yang kita lakukan terhadap anak dan tanda kegagalan kita menjadi orang tua itu adalah di mana ketika anak lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding bapak dan mamanya itu sendiri. Makanya kemarin udah di Tasik itu ada seorang nenek dan kakek-kakek meninggal tanpa sepengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak, baru RKB, rumahnya gede, mobilnya banyak. Tapi tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, orang tuanya kesepian, bahkan orang tuanya meninggal pun tidak ada yang tahu. Ya, karena dari kecil dia terbiasa lebih mencintai bapak dan mamanya dibanding bapak dan mamanya itu sendiri. Kemudian akhirnya ketika dewasa dia lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tua. Ya, cuma di sini anaknya suka main HP. Nah, maka dari demikian sudah bertobatlah ya. Kenapa? Karena kalau anak sudah taat karena takut bukan taat karena cinta, yang akhirnya terjadi adalah mereka melawan, membentak dan yang lainnya. Tapi kalau anak sudah taat karena cinta, kita pernah mendengar kisah dari seorang Nabi Ibrahim. Waktu itu Nabi Ibrahim jarang pulang, kita pulang-pulang ketemu sama Nabi Ismail. Apa yang Nabi Ibrahim minta? Nabi Ismail bunda, tapi ketika
ketika diminta leher oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berkata, ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu maka lakukanlah. Ya, jadi kalau anak sudah taat karena cinta bukan taat karena takut, bunda jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh belajar, leher pun dia kasih ke orang tuanya. Tapi kalau akhirnya kurang kali ibu kami di piluan sholat, di piluan mam, di piluan belajar, susahnya minta ampun. Betul dah. Kalau kamu utara di kiamat ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka lebih taatnya itu karena takut, bukan taat karena cinta. Padahal kalau anak sangat taatnya karena cinta, bukan taat karena takut. Jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh belajar, bunda leher pun jangan kasih ke orang tuanya. Maka dengan demikian, bagaimana cara kita menumbuhkan cinta di dalam hati anak, bunda ya, supaya anak itu tidak lagi taat karena takut, bukan taat karena cinta, yaitu adalah dengan cara skin hanger. Apa itu skin hanger, bunda? Skin to glowing, bunda ya, hangatnya gantungan baju. Jadi gantungan baju atau glowing. Jadi sana situ ya bunda, skin hanger itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Kemarin itu bunda kita ada kedatangan klien ya kelas 1 SMP, dia tertangkap sama BNN ya, Badan Narkotika Nasional, karena terbukti jadi pengedar narkoba kelas 1 SMP. Kemudian karena dia ketangkap sama BNN, diceklah HPPS-nya, ternyata dia negatif narkoba. Jadi dipastikan dia tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali walaupun seorang pengedar. Kemudian yang kedua dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak seorang pejabat, rumahnya gede, mobilnya banyak. Ternyata menurut keterangan ayahnya semua keinginan dari anak itu selalu dipenuhi. Nah kira-kira buat apa bunda anak ini jadi narkoba? Buat uang kan ayahnya benar, buat dikonsumsi tidak. Cari perhatian atau cari pahala? Cari pahala mah di masjidnya. Nah kemudian karena waktu itu kami bingung bunda ya kenapa anak ini ngedari narkoba. Kemudian si anak ini itu disuruh bertemu sama om yang nyuruh ngedari narkobanya. Ternyata yang nyuruhnya itu orang Australia pun. Nah orang Australia ini itu menurut keterangannya dia itu parenting dulu 3 bulan sebelum ngedari narkoba. Ya, supaya tahu bagaimana cara merangkul anak yang galau sehingga bisa dimanfaatkan untuk ngedari narkoba. Nah itu orang Australia aja udah sampai 3 bulan dia parenting untuk ngerangkul anak yang galau. Kita pengen anak kita soleha, pengen jadi dokter, polisi, tentara, sabar sekali parenting. Oh, kami ayam, ini sekolah untuk ya. Nah itu udah orang Australia aja pengen ngerangkul anak yang galau sampai 3 bulan. Ini kita pengen anak kita soleha, pengen jadi polisi, tentara, dokter, guru. Kata kenapa ya? Ini kalau pernah mungkin ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kemudian udah ketika si anak ini sama si orang Australia ini bertemu di sebuah mall, yang dilakukan oleh orang Australia ke si anak ini itu adalah yang paling pertama dia menepuk pundak anak ini 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian si anak ini nanya sama si orang Australia ini nanya sama anaknya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Terus efeknya apa yang terjadi bunda? Setelah itu si anak ini nangis-nangisnya, kemudian berbohongnya dan si anak ini mengungkapkan perasaan bahwa hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si orang Australia cuma nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Dia tidak minta untuk dipeluk, tidak minta untuk nangis, tidak minta untuk mengungkapkan perasaan. Tapi kenapa dia ngelakuin itu semua? Dan apa yang terjadi sama anak kita ketika anak kita pulang sekolah, nama anu paling pertama ditanyakan? Halo? PR mana? Namun cimahi macam nabuna kalau orang kali pulang sekolah pertama ditanyakan Tupperware mama mana? Isi lagi Tupperware. Ini nulung itu kumaha lain senok Tupperware tapi selengkap ada kumaha. Makanya bunda sok bayangkan ke bunda ayeuna lamun suami bunda ayeuna ngojek kepanasan kehujanan masuk angin kemudian dia puasa nahan lapar supaya bisa bawa sedikit uang dan makanan ke rumah, tapi pulang-pulang ke rumah apa yang suka ditanyakan pertama kali oleh ibu-ibu? Nah, pendapatan bukan panci lagi belum. Wajar tuh bunda lah menyarekan. Wajar tuh. Wajar, dia tuh udah pusing bunda, kepalanya dalam masuk angin, kehujanan, kepanasan, perutnya lapar. Sampai cuma ditanyakan bukan saya kamu bahagia kan hari ini. Tapi dalam mau nanya itu dicabak tangan, datang lagi gitu. Asa garebes gitu. Tapi bunda itu harus dibiasakan. Kenapa? Karena katanya kayak yang sederhana gitu bisa diucapkan gampang kita semua tahu tapi mempraktekannya susah ya. Dan itu kalau dibiasakan efeknya itu sangat luar biasa baik buat anak atau suami ya. Makanya
Makanya kenapa tadi suami bunda nggak nurut, anak bunda nggak nurut, kalau ada katakan ngelawan itu. Karena bunda nggak pernah menanyakan perasaan mereka. Kalau masalah tadi di sekolah ngelawan, ngejain apa, belajar apa, main apa, makan apa, jajan apa, semuanya dia akan keluarin ya. Seperti halnya tadi anak tadi, si orang Australia cuma nanya saya, kamu bahagia nggak? Tapi dia nangis, dia ngungkapin perasaannya, dia melupakannya. Padahal si om ini nggak pernah minta. Ya jelas. Kemudian tepukan pundak itu di teknik hipnoterapi itu nggak ada teknik hipnotis menepuk pundak orang. Karena pundak itu adalah titik kenyamanan, titik harga diri dan titik kepercayaan. Kalau orang ketika ngobrol disentuh bagian pundaknya dia akan nyaman, dia akan percaya. Maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Coba ini sama suaminya. Ya, gitu ya. Dia panggilkan paket gitu, membayarkan paket. Nah begitu pun saat anak saya bunda, jadi pertama kalau kita ngobrol sama anak itu sentuh bagian pundaknya, kemudian tanya saya tahu bahagia nggak hari ini. Ya, maka dengan demikian bunda titik skin hanger yang paling bagus untuk anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pipi, punggung. Ya, jadi ini tips bagi bunda nih punya anak lamun suka marah-marah ketika marah banting barang, lamun payung jajan, tolong. Nah itu kan kurang skin hanger, jadi harus disentuh bagian telapak tangan, pundak, punggung. Lamun perempuan telapak tangan, pipi, punggung terus. Telapak tangan, pipi, punggung terus itu adalah titik skin hanger buat anak perempuan. Dan skin hanger yang paling bagus itu bunda dilakukan oleh bapaknya bukan emaknya. Nah, kenapa? Karena yang ngasuh anak itu harusnya bapaknya bukan emaknya. Nah, kenapa seperti itu? Karena di bawah 7 tahun anak itu rata-rata 100% pakai emosi, betul nggak? Ketika anak lahir dari perut ibu yang paling pertama dia lakukan apa? Ada yang minta sebelah. Jadi yang paling pertama dia lakukan itu adalah nangis. Kenapa nangis? Karena memang mereka masih menggunakan emosi, ya. Dan emosi ini itu biasanya bunda hanya bisa ditumbuhkan oleh ayahnya. Kenapa? Bukan emosi ya, sorry. Gini, emosi ya. Jadi anak itu di bawah 7 tahun dia menggunakan emosi. Sedangkan ibu-ibu itu fitrahnya perempuan itu dari lahir bundanya dia sudah membawa fitrahnya ya, fitrah itu bawaan gitu ya, bawaan perempuan itu 80% pakai emosi ya. Jadi bunda misalkan ke Brigit nih ayeuna ya jalan-jalan, kemudian anaknya lihat mobil-mobilan gede gitu ya, nangis kan, gorentelan kan, karena nangis digolikan bunda. Tapi pas di rumah ditanyakan ban mobilnya kira-kira kumaha. Misalkan nggak bayangkan kita dicarikan ya namanya. Paling kamu siap membangun sendiri gitu kan ya, kalau benar. Tapi kalau bapaknya dia ambil kurang lem lagi, jalan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu fitrahnya atau bawaannya 80% pakai logika atau akal. Jadi akhirnya ya itu fokusnya terhadap solusi, bukan fokus terhadap masalah. Makanya anak di bawah 7 tahun itu bagaimana supaya mereka gak gampang emosional, gak gampang nangis, gak gampang marah, nurut dan yang lain itu adalah itu. Anak itu harus ditumbuhkan logika atau akalnya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh bapaknya. Ya, makanya kalau bunda korban perceraian yang susah gitu ya. Pasti anaknya rewel, ngajar dan yang lain-lainnya. Jelas sampai sini? Jelas. Ya belum. Kumaha bapaknya jarang ngasuh ya, cari deh gini dulu. Baik itu mah cari nafkah ya. Nah, ya. Nah itu ya bunda ya terkait dengan skin hanger. Karena tadi skin hanger itu adalah trik bagaimana kita menumbuhkan cinta di dalam hati anak kita. Karena kalau anak sudah taat karena cinta bukan taat karena takut, insya Allah bunda ya segala sesuatunya akan jauh lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya bunda terkait dengan emosi itu biasanya anak-anak itu kenapa emosional? Penyebabnya cuma 2 bunda, karena mereka mengkonsumsi banyak tepung sama gula. Ya. Jadi anak itu penyebab kenapa emosional itu sanes kedepung bunda, tapi karena mereka terlalu banyak mengkonsumsi gula sama tepung, susu, coklat, permen, es krim, daging, nugget, sosis, mie, roti. Wow, saya Nah, kenapa seperti itu bunda? Karena warna ketenangan manusia itu adalah warna hijau. Maka saya suka rekomendasi bagi anak muda yang suka marah-marah itu pasihan kangkung supaya lulus dulu. Saya nggak tahu yang buat ngantuk dari kangkung apa, tapi ternyata warna itu adalah warna ketenangan. Makanya kenapa orang sudah terus lihat ya, bukan lemas, kemudian sarapan dan yang lainnya, karena itu balapan lainnya. Ada haram domba, pokoknya putih. Nah, itu. Jelas sampai sini ya, paham? Berarti itu bahasa nanti ya.
Nah, ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda, yang kedua, kenapa bisa ada energi atau luka batinnya di dalam diri anak? Itu gara-gara korban perceraian, sudah jelas ya. Kalau Bunda sama suami bercerai, yang jadi korban adalah anak. Jadi kita nggak harus bahas lagi karena memang itu sudah jelas. Yang ketiga adalah korban bullying, baik dari temannya, gurunya, sekolah, lingkungan, orang tua dan yang lainnya. Tapi bullying yang paling banyak atau yang paling berpengaruh terhadap psikologis anak itu adalah bullying dari orang tua. Kenapa seperti itu? Karena orang tua suka tidak sadar membuli anak dengan cara membanding-bandingkan anak. Si mancung, si pesek, si hitam, si putih, si gendut, si langsing, sok sahata. Nah, si gendut berdosa ya. Si lurus, si keriting dan yang lain-lainnya. Makanya kayak yang berai Bunda ya, kayak yang sederhana, kayak yang enak Bunda ketika kita membandingkan anak. Tapi ternyata secara tidak sadar kita sedang menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya kenapa suka ada perang antar kampung, perang antar saudara, perang antar anak dengan orang tua. Bahkan kemarin ada yang orang tuanya digugat sama anaknya gitu ya, gara-gara harta warisan dan yang lainnya. Kenapa bisa terjadi hal-hal yang kayak gitu? Karena orang tua tidak sadar ketika kecil dia membanding-bandingkan anak, yang dimana itu adalah sedang menanamkan kebencian di dalam hati. Makanya yang masih suka membandingkan anak, bertobatlah. Nah, ibu-ibu masuk tara-tara saja hari ngarungin teh. Ini siapa mau gunawannya? Udah hari kepegangan. Kenapa ya Bunda ada pegang deklarasi yang penting mah sehat, mancung di peset yang penting bisa ngareng. Nah ya, dek lebing baik ada yang penting mah ada. Jelas sampai sini? Kemudian yang selanjutnya Bunda, efek dari luka batin ini yang tidak tersembuhkan itu Bunda biasanya baru kelihatan di usia remaja, SMP atau SMA. Makanya Bunda sok ninggal geningan kurang kali anu keralit nama SD sampai TK teh bagurna luar biasa, rajin ka masjid, sholat, nurut, kemudian di papatahan kenalawan. Pas SMP mabuk. Pas SMP mabal dan yang lainnya, kemudian jamur. Janda di bawah. Nah, dan banyak sekali hamil di luar nikah dan yang lain-lainnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu Bunda? Karena ini efeknya itu adalah si anak ini memiliki luka batin, orang tuanya tidak tahu, kemudian tunggu si anak ini menjadi dewasa, akhirnya luka batin ini baru kelihatan di usia remaja. Ya makanya kenapa banyak anak yang mabal sekolah, ngarokok, narkoba, terus kemudian geng motor dan yang lain-lainnya tawuran. Itu kenapa bisa terjadi anak-anak yang kayak gitu? Itu teh awalnya Bunda dari luka batin yang tidak tersembuhkan, akhirnya jadi seperti itu. Dan kemudian kalau luka batin ini tidak tersembuhkan, itu akan menjadi gangguan kejiwaan. Biasanya suka diidap oleh orang tua. Jadi orang tua itu suka mengidap gangguan kejiwaan yang gara-gara itu penyebabnya luka batin ketika kecil yang tidak tersembuhkan. Kalau orang tuanya sudah gangguan kejiwaan, otomatis nanti ditularkan kembali ke anaknya. Maka dengan demikian kita akan mengenal apa saja sih gangguan kejiwaan di orang tua hari ini. Yang paling pertama Bunda ada gangguan kejiwaan namanya itu paranoid. Nah, tahu gaya ya berarti dia terang paranoid. Nah, paranoid teh Bunda sana ngejenol dina punuknya, paranoid teh parnoan. Banyak ketakutan, jadi loba kasieun, mak jengkol, sieun asam urat, mak asin, sieun darah tinggi, keureup sieun teu beunta deui. Ya, suami keluar sieun kalindi. Ya, jadi loba kasieun gitu ya. Jadi lamun kitu rek kumaha gitu ya. Bahkan banyak hari ini orang-orang yang dia sampai harus memakan obat penenang sebelum tidur gara-gara ya tadi dia nggak bisa tidur karena banyak kegelisahan. Dan itu namanya gangguan kejiwaannya adalah paranoid. Dan kenapa banyak penyakit paranoid? Biasanya karena ketika anak-anak ketika kecil itu biasanya diasuh sama nenek atau kakek yang usianya 50 tahun ke atas. Makanya tong dititip-titipkan kurang kali yang muda, karena awal anak itu kan titipan, nah dititipkan jadi ya jelas ya sampai sini. Karena kalau usianya 50 tahun ke atas itu bukan salah nenek atau kakeknya, tapi karena memang psikologis dari nenek dan kakeknya sudah turun, mental sama fisiknya udah capek, harusnya istirahat, ini dibebani masuk anak. Akhirnya yang terjadi adalah biasanya sok loba ulang gitu, ulang itu, jadi akhirnya terjadi adalah anaknya paranoid ketika sudah besar. Makanya sok nitip dan murah kali sok tidak bertobat ya.
Kemudian yang kedua, Bunda, ada penyakit namanya itu skizoid atau biasa dikenal orang Sunda keteruyahan. Keteruyahan. Jadi Bunda itu lempeng Bunda ya. Jadi dia teh kadang kita teh nggak bisa lihat dia sedang bahagia, nangis, sedih, kecewa. Jadi lempeng gitu, cerik gitu, lempeng gitu ya, cerik gitu. Ada yang orang yang kayak gitu, dan biasanya orang yang skizoid itu dia dia lebih memilih hidup sendiri di hutan. Jadi dia tidak mau berhubungan dengan orang lain kayak Tarzan ya. Sama harimau sama ular gitu, dia hidupnya lebih menyenangi hal yang kayak gitu. Dan itu penyebabnya biasanya karena ya tadi korban kekerasan ya. Jadi akhirnya masuk kayak gini istilah tegang kalau ayah kan ya, kalau udah kali harus dibicarakan baik akhirnya mah gegemuhan gitu ya, gegemuhan teh kalau dia ya gitu lah ya gitu. Jadi dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya karena sering dicarikan ya. Jelas akhirnya ketika jadi orang tua dia memiliki gangguan kejiwaan skizoid. Kemudian yang ketiga Bunda, ada gangguan kejiwaan namanya itu skizotifal. Nah, kondisi skizotifal teh mungkin Bunda sok seueur kunaros ka abdi kaboda kunaon sih kurang kali abdi biasa melihat makhluk halus atau punya teman khayalan atau misalkan punya indera keenam. Terlepas dari benar atau tidak anak Bunda itu punya indera keenam, tapi menurut psikologi itu gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan skizotifal. Jadi lamun Bunda di sini ada yang merasa bisa hilang atau bisa kirim data ke orang ya, itu gangguan kejiwaannya namanya skizotifal. Terlepas dari benar atau tidak ya. Makanya kalau Bunda bisa ngirim paket ke Batur, ini buka JNE kirimkan paket sedetik nyampe gitu. Benar insya Allah ya. Jadi pada kirimkan kartel bukunya. Kemudian yang selanjutnya Bunda, ada juga gangguan kejiwaan antisosial. Nah, antisosial ini bukan orang yang tidak mau berhubungan dengan orang lain, karena antisosial di sini itu artinya adalah bengis. Ya, kunaon sok aya begal anu sekali hok keluarga blok tilu cabut opat bacok. Ya, ada. Jadi lamun suami Bunda sok marah-marah wae ya, eta teh antisosial gangguannya. Kenapa? Karena dia itu cenderung bengis. Kalau antisosial itu cenderung bengis karena dia hilang rasa empati. Rasa empati itu rasa merasakan perasaan orang lain. Jadi dia nggak peduli orang lain kelaparan, kesakitan, kemudian orang lain kesusahan, dan akhirnya dia tidak peduli. Yang penting dia mementingkan diri sendiri. Makanya orang seperti ini tuh nggak penting dia mau membacok orang lain meninggal, sakit atau berdarah atau apapun juga nggak penting. Kalau untuk antisosial, karena kan kalau kita secara normal boro-boro nggak bacok baturnya, nggak personal udah kata-kata ya, sampai rela nusukin pisau ke pelukan. Nah itu gara-gara apa? Karena dia mengidap gangguan antisosial. Kemudian yang selanjutnya ini adalah penyakit yang suka ada di ibu-ibu, yaitu adalah penyakit histrionik. Ya, kecenderungan berpenampilan glamor. Nah ya dia ya. Jadi lamun ngangge sabun teh tadi kabeur gitu ya, atau ngangge tas teh atau berelakan teh anu bling-bling gitu. Jadi histrionik itu biasanya dia cari perhatian dengan cara berpenampilan glamor, dan yang paling berbahaya dari orang histrionik itu suka membesar-besarkan masalah sepele atau julid. Ya, kurang ngaliwat oke salah, padahal mereka kurang ngaliwat hukum. Tenang gitu ya. Jadi ada orang yang kayak gitu, dia cenderung mencari perhatian orang lain dengan cara membesar-besarkan masalah. Dan makanya Bunda di sini itu biasanya ditandai dengan berpenampilan glamor. Makanya biasanya ibu-ibu yang memiliki gangguan kejiwaan histrionik itu suka dari berpenampilan serasi ya, dari kerudung sampai sepatu warnanya sama. Kenapa seperti itu? Karena warna yang paling bagus dipakai oleh manusia itu bukan yang satu warna dari kerudung sampai sepatu sama, tapi yang 3 warna dikombinasi. Misalnya baju kerudungnya warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink. Bisa kalau disering-seringkan. Nah, atau gitu oke benar sih serasi ya. Kenapa? Karena yang bagus itu menurut psikologi karena warna itu benar itu akan ada artinya, dan itu berpengaruh terhadap gelombang emosi manusia. Dan warna itu ada artinya. Yang paling pertama di ungu itu ada warna ungu. Itu teh ungu teh sanes jombloknya. Kenapa? Karena ibu-ibu biasanya sok terong-terongan atau terong dicabein. Karena warna ungu itu adalah warna religius.
jadi warna keagamaan gitu ya. Kemudian di kening di sini ada warna biru dongker. Warna biru dongker itu adalah warna ketelitian. Biasanya orangnya hemat menuju pelit ya. Jadi terus hemat pelit oke. Kemudian di tenggorokan ada warna kuning, itu ada warna kecerdasan rasional. Di dada ada warna hijau, warna ketenangan. Di perut itu ada warna tanggung jawab, yaitu warna orange. Kemudian di pinggang itu ada warna merah, warna semangat dan seksual. Nah, untuk seksual di sini saya lihat Bunda ya, banyak anak-anak yang di bawah 7 tahun itu sifat seksualnya sudah meningkat. Makanya banyak anak yang di bawah 7 tahun sekarang sudah tahu pacaran, sudah tahu ganteng, cantik dan yang lainnya. Maka sampai kemarin ada yang suka ngabukakan analog dulunya gitu, sampai ada yang kayak gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Pertama karena dia mungkin terlalu sering memakai baju warna merah. Atau yang kedua, dia masih tidur sama mamanya dari di atas 2 tahun. Cuma di sini masih tidur sama anaknya ya. Kenapa anak itu dari 2 tahun ke atas dia sudah harus dipisah Bunda tidurnya? Kenapa? Karena ketika anak tidur dia bisa merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Jadi walaupun matanya terang itu gelombang otaknya selalu aktif dan itu bisa merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Ayo. Makanya Bunda saya suka rekomendasi kalau mau melakukan hubungan seksual itu jangan ditunjuk anak. Walaupun anak terus dan disimutan Pak Anger ya. Jadi walaupun udah disimutan di kumaha itu tuh bisa karekan ke otak anak karena walaupun matanya merem otaknya selalu aktif. Jelas ya? Nah, kami balik kalau melakukan hubungan seksual silakan ngelilah karena porsi mangga, karena kompor mangga sampai asal ulah di luar ya. Atau udah kumaha apa bumina sedikit tuna ya anaknya kalau itu karena tenas beres aja. Dan itu Bunda ya tolong ya diperhatikan sekarang ya, tidak boleh melakukan hubungan seksual di pinggir anak karena tadi itu bisa direkam oleh otak anak. Dan kemudian diberhentikan bagi anak Bunda yang punya kebiasaan tertentu sebelum tidur suka pegang rambut, sikut, telinga, ketiak, nenek, selimut dan yang lainnya. Itu bisa meningkatkan syahwat seksualnya. Ya karena kemarin di Cimahi ada murang kali yang terbiasa tidur ya, terbiasa bobo lalu pegang kelet mana. Saya mah kalau baunya kayak lain gitu. Ya, ada yang kayak gitu. Nah makanya itu harus diberhentikan karena itu ternyata bisa meningkatkan syahwat seksual sama. Karena banyak anak kami di luar nikah hari ini itu bukan karena pengaruh dari lain lahir, tapi dari itu dia sering tidur sama mamanya, sering mereka menjadi hubungan seksual papa dan mamanya, punya kebiasaan tertentu sebelum tidur, kemudian yang terakhir terlalu sering memakai baju warna merah. Kosong ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada warna pink itu warna keceriaan, kemudian ada warna hitam, putih, abu coklat itu adalah warna yang bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Makanya kenapa kain ihram kita itu warnanya putih sama hitam itu bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Jadi kalau lagi umroh, lagi haji itu kan tidak ada lagi si kaya, si miskin, si mobil banyak, si rumah gede, semuanya sama. Ya, pakai baju warna putih buat lain. Tidak ada lagi karena ini makanya misalkan pakai perhiasan apa, tidak ada. Semuanya sama. Makanya dari demikian bagi Bunda atau anak Bunda atau suami Bunda yang memiliki karakter yang egois, was-was dan cemasan, perbanyaklah memakai baju warna hitam, putih, abu coklat. Jelas ya? Kemudian yang selanjutnya Bunda ada gangguan kejiwaan yang masih suka ada di ibu-ibu, yaitu adalah gangguan kejiwaan narsistik. Nah, narsistik itu sanes anu sok selfian atau sok tiktokan. Tapi narsistik di sini dia itu lebih ke menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya. Bisa SMA geng-gengan ya. Ada sok itu. Tapi mah ngaliwatnya kayak di situ karena Jesiti mah langsing mereka bawa ke gelis. Ada yang ngaliwatnya kayak di Cihiro karena Cihiro mah benar mereka bawa ke gelis. Ada yang kayak gitu budaya yang dia itu menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya dan hanya beberapa orang saja yang layak menjadi temannya, tergantung mungkin dari penampilan, sosial, ekonomi dan yang lainnya. Dan itu gangguan kejiwaannya adalah narsis. Ya, makanya tonggeng-gengnya rasa genggas desa nih pokoknya masa TK gitu ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada apioden. Apioden itu di mana biasanya si seorang istri dia rela meninggalkan suami, anak dan keluarga hanya demi pacarnya.
Jadi dia itu ketergantungan sama orang lainnya tinggi, dan dia rela meninggalkan suami, anak, dan keluarganya hanya demi pacarnya atau orang yang dia sayangi, walaupun secara ekonomi suami aslinya itu lebih kaya. Dan itu ada banyak. Jadi ayat tuh, ya kan? Jangan sampai ya. Dan itu ada budaya yang seperti itu, dan itu sangat berbahaya. Kemudian yang selanjutnya ada dependent. Kalau dependent itu sebaliknya, tingkat tidak butuh sama orang lainnya tinggi. Dan kemudian ada juga yang terakhir yang paling berbahaya itu adalah obsesif kompulsif atau perfeksionis. Namun perfeksionis itu menganggap bahwa apa yang dia inginkan itu harus terjadi, apa yang dia rencanakan itu harus terjadi. Makanya banyak orang bunuh diri itu gara-gara dia memiliki gangguan kejiwaan ini. Karena dia menganggap apa yang dia rencanakan itu harus terjadi, Bunda. Sedangkan hidup kan nggak kayak gitu ya. 2 tambah 2 bisa jadi 4, kadang bisa jadi 5, kadang bisa jadi 3. Ya, kenapa? Karena matematika Allah itu beda sama matematika manusia. Makanya kemarin saya punya teman, Bunda, dia itu nikah, orangnya baik, ramah, gampang bergaul, suka menolong orang, tapi ketika dia menikah 2 minggu dia gantung diri di kamar. Laki-laki ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin di pikiran dia nikah itu kayak India ya. Jadi oke, jalan-jalan, terus kemudian kayak Korea, apa lo nggak mau beas-beas gitu, atau beas-beas. Nah, yang terjadi mungkin ada permasalahan, nggak tahu permasalahan apa, yang akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri ya. Dan luar biasa, pada orangnya itu sangat baik sekali. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Satu-satunya orang yang tidak punya masalah hanya orang gila. Jadi silakan. Cara mengganti kalau udah terjadi luka bakti udah terlanjur bisa diobati. Baik. Kalau misalkan anaknya udah terlanjur nih luka batin, kemudian dia jadi gangguan kejiwaan dan yang lainnya, yang paling pertama untuk kita cara mengobatinya itu adalah dengan bonding. Bonding itu berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak. Jadi Bunda harus setatin waktu dalam 1 minggu itu 1 hari, di mana suami sama anak paling gede sampai paling kecil itu dibawa disuruh pergi. Tapi kalau kita kawin dirinya, disuruh pergi misalkan ke mertua atau ke orang tua ya, disuruh jalan-jalan, kita sendiri di rumah tapi kau nyusuhan. Ya, terbaik susuhannya dengan gelo mantep kedua ya. Gunanya tidur sendirian di kamar, kemudian nyeduh teh hangat. Oh iya, enak ya. Kemudian sambil nonton Korea atau layangan putus ya. Nah kemudian setelah itu Bunda silakan berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak. Misalkan kalau Bunda dipanggilnya ketika kecil, Ice ya, Ice kamu sudah besar, sudah gede, maaf sama orang-orang yang sudah menyakitimu, misalkan orang tua, tetangga, saudara, dan lain sebagainya. Kalau tahu namanya sebut namanya. Dan kemudian berdamailah dengan diri sendiri, jadi orang bahagia. Cukup kata-kata itu saja dilakukan setiap 1 minggu sekali, Bunda insya Allah itu bisa menyembuhkan luka batin kita ya. Karena Bunda kayak gini ya, banyak hari ini orang yang dia itu pengen sukses dengan landasan bahwa pernah dilecehkan oleh orang lain atau pernah direndahkan oleh orang lain, dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau iya Bunda sukses, saya yakin Bunda tidak akan pernah bahagia ya. Maka dan demikian, maafkanlah orang-orang yang sudah menyakitimu dan berbahagialah dengan keadaanmu sekarang. Tulis ke status ya. Jadi bonding ya yang paling utama. Kemudian yang kedua, Bunda harus memperbaiki pikiran. Kenapa? Karena you are you think. Apa yang kamu pikirkan itu adalah apa yang kamu dapatkan. Karena hidup itu akan tidak terlepas dari 3 hal: kebutuhan, keinginan, dan kenyataan. Kebutuhan itu Allah pasti sudah jamin ya, karena itu sudah janji Allah. Karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim, Maha Pengasih. Jadi ketika selagi hidup kita, masalah apapun yang kita miliki pasti Allah akan selesaikan, pasti rezeki kita akan dikasih sama Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengasih. Itu kebutuhan. Tapi ada keinginan. Nah keinginan ini Bunda tidak perlu dihilangkan. Jadi jangan membatasi diri. Ada saya mau orang kecil, orang miskin, tidak mungkin punya rumah gede, punya mobil banyak. Tidak boleh ada pikiran seperti itu Bunda, karena keinginan itu adalah motivasi, semangat buat kita. Ya, supaya kita terus berkembang dan menjadi orang yang lebih baik. Cuma yang ketiga, kita harus paham kenyataan. Jadi diukur, kita pengen mobil, tapi uang masih sama turunnya, beliin karena motor, karena mobil. Misalkan kita punya duit, pengen motor, tapi mahina karena sepeda ya beliin karena sepeda, karena motor. Kenapa?
Kenapa? Karena Allah itu maha penyayang bunda. Dan hari ini kenapa Allah itu nggak kasih uang 1 miliar per hari ke bunda, padahal nggak kayak ke orang lain gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena Allah tuh tahu bunda belum siap. Karena kalau bunda menerima uang 1 miliar per hari ini, itu uangnya pasti dipakai mabuk-mabukan, dipakai zina, dipakai maksiat. Dan Allah sayang supaya kita tidak masuk neraka. Jadi Allah tahan. Tapi kalau kita sudah siap, jangankan uang 1 miliar per hari bunda, langit dan bumi pun Allah kasih. Ya, makanya kenapa ada seorang nabi yang bisa menguasai setengahnya dari dunia ini. Itu bukti dari Allah kalau kita sudah siap, Allah kasih. Makanya yang harus kita lakukan itu adalah filter diri kita dengan kenyamanan, persiapkan diri. Jadi kalau pengen apa-apa teh sanes nyicil, pengen apa-apa teh sanes kredit, pengen apa-apa teh sanes kabang. Yang akhirnya rawu itu kan dia ya. Makanya itu ya, perbaiki diri sendiri, kemudian pantaskan diri, sehingga kalau Allah kita sudah pantas menurut Allah, jangankan cuma 1 miliar bukan langit dan bumi itu Allah kasih ke kita. Jelas ya, karena ingat Allah itu maha rahman dan maha rahim, maha penyayang juga maha pengasih. Kalau orang non muslim beda ceritanya bunda, kenapa dia dikasih terus sama Allah? Karena dihilangkan maha rahim yang maha penyayangnya, sehingga bodoh amat uangnya mau dipakai maksiat, mau pakai mabuk dan yang lainnya juga. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi, Allah sudah tidak peduli dia masuk surga dan neraka. Tapi kalau kita kan beda. Jadi ada tujuan lain yang ingin kita capai. Jelasnya sampai sana? Itu makanya kita harus pentingnya men-setting diri, dan itu akan berpengaruh terhadap kejiwaan dan luka batin kita. Kemudian yang selanjutnya kita bergaul dengan teman yang benar, karena kalau nggak gaul jeung harus ngomong ke batu lieur, ya bener tuh. Kalau panas kali itu kan dia punai gawe. Nah, makanya bergaul dengan orang yang benar, orang yang semangat, kemudian orang yang punya mimpi gitu ya. Jangan bergaul sama orang yang sudah membatasi diri. Ya saya udah yang diletik dan yang lainnya yang terus gitu ya. Kalau mau kayak gitu mah. Jelas ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, coba mencoba hal baru. Jadi tadi kalau misalkan bunda belum pernah naik ketinggian misalkan ya. Kalau bunda takut memegang orang mewah orai misalkan ya. Namun bundanya si cucumuk coba mewah cucumuk. Jadi lawan ketakutan dengan mencoba hal baru. Dan itu biasanya itu akan bisa menyembuhkan dengan luka batin. Kalau misalkan untuk anak-anak, anak TK atau SD, biasanya kalau dia memiliki luka batin itu dia harus hipnoterapi. Jadi harus pemulihan jiwa. Kalau orang tua cukup dengan bohong. Karena kan kalau orang tuanya dia sudah menyadari, kalau anak TK sama SD dia tidak menyadari bahwa dirinya sendiri itu sedang luka batin, dan itu perlu orang ketiga dengan cara hipnoterapi. Jelas sampai sini? Oke. Dan tanyakan lagi? Kalau misalkan cat buat mendidik anak kan kalau nggak salah dari usia untuk 1 tahun sampai 7 tahun atau 6 tahun gitu harus sudah tahu pas di anak aja. Sedangkan untuk 7 tahun ke atas atau 6 tahun ke atas itu kan harus ada perbedaan mendidiknya dari anak kecil ke menuju remaja gitu gimana ya maksudnya? Jadi nggak kayak anak kecil lagi gitu. Ya, itu pernyataan dari Sayyidina Ali ya bunda, bahwa 7 tahun pertama anak itu harus dijadikan raja, 7 tahun kedua harus dijadikan tawanan, 7 tahun ketiga harus dijadikan teman. Jadi memang bunda di psikologi juga sama, itu masing-masing usia itu punya perlakuannya masing-masing gitu ya, karena masing-masing usia itu anak ada tugas yang harus dituntaskan. Jadi anak yang di 4 tahun sama anak yang 10 tahun itu beda tugasnya. Makanya kita nggak bisa kayak anak aja, karena anak baru lahir itu kan nggak, makanya saya rela bukan sebelah, betul deh. Ya kalau anak baru lahir dikasih sebelah kira-kira gimana? Muntah ber. Begitupun anak kita yang harus misalkan dituntaskan emosinya, malah kita disuruh ngarit, ya, disuruh ke kebun kan nggak bisa. Jadi intinya mah perlakukan anak itu dengan sesuai usianya, sesuai dengan tugas perkembangannya. Misalkan kalau anak di bawah 4 tahun itu yang harus dituntaskan itu adalah emosinya. Karena kalau anak gak tuntas emosinya di bawah 4 tahun, kemudian 4 tahun ke atas masih emosional, bunda menuntaskan emosi anak TK sama anak SMP susah mana? Susah SMP, TK mah paling cuma nangis berendaran, SMP mah bukan lagi nangis, bunda ngelawan, ngabacot. Anak yang kayak gitu, kenapa? Karena ini tuntas bunda harus tahu ketika 4 tahun harus apa, 5 tahun harus apa, 6 tahun harus apa, dan yang lain-lainnya. Ya minimal di SMA tadi lah yang 3 ya, di bawah 7 tahun dia harus menjadikan raja. Intinya mah dibahagiakan gitu ya, jangan terlalu banyak ditekan dan yang lain-lainnya, atau banyak yang dituntut.
Terus kemudian yang harus dituntaskan itu emosi, kreativitas, sama persiapan belajar. Baru di atas 7 tahun kita harus mulai agak dijadikan tawanan, agak dibatasi pergaulan dan yang lainnya, mulai ditanamkan karakter. Makanya kenapa Rasulullah menyarankan usia 7 tahun itu anak itu harus mulai diajarkan sholat. Kalau dia nggak sholat itu boleh dipukul bagian pantat atau betisnya atau pahanya yang banyak lagi. Kalau digantung ya, kalau digantung sekali. Jadi cuma pantat dan paha yang banyak dagingnya. Kemudian di atas 7 tahun ketiga berarti usia SMP SMA itu penanganannya bukan lagi dicarikan Bunda, tapi dijadikan teman. Jadi segala sesuatu itu harus diobrolkan, dibicarakan, dia harus mau curhat sama kita gitu ya. Karena kalau dia tadi ya, dia lebih menyayangi teman di luar dibanding orang tua ya bahaya. Dia akan cerita perasaan itu ke orang lain bukan ke kita, dan itu sangat berbahaya ya. Karena di usia SMP SMA itu kan dia masih remaja, jadi di mana di sana seksual itu lagi meningkat. Kalau nggak dijadikan teman bahaya. Paham sampai sini. Nah, itu. Kemudian Bunda mungkin silakan yang tanya lagi. Anaknya susah makan mungkin. Bisa nanti. Coba. Saya nanya, saya baca, saya jawab. Ngaruh juga ya psikolog gitu. Ya, karena dia susah makan, pipis di kasur, main HP banyak pertanyaan. Iya bisa. Pemikiran budak pertanyaan, ya tunggal suami negara merah. Ya, jelas ya Bunda. Yang paling pertama, kenapa anak susah makan, main handphone, kemudian susah makan sayur dan yang lainnya? Bunda, kita harus paham ketika kita mengarahkan anak itu, kita tidak boleh mengarahkan anak ketika dia sadar. Kenapa? Karena ketika dia sadar itu otak manusia ada yang dinamakan filter atau blok area. Jadi dia akan memblok informasi yang dimasukkan oleh orang lain. Seperti halnya Bunda hari ini misalkan, so kalau duit 100.000 uang ini, jangan, tuh kan nggak ada yang mau ngeluarinnya. Kenapa seperti itu? Karena diblok sama otaknya. Ya, kenapa? Karena diblok sama otaknya. Begitu pun anak, misalkan Bunda anaknya mecahin piring, dia nggak boleh main mecahin piring ya, dia iya, tapi besoknya gitu lagi. Kenapa seperti itu? Karena informasi yang Bunda masukkan itu diblok. Ada pemblok, ada pembatas. Dan pembatas ini Bunda itu akan terbuka ketika si anak memejamkan mata setelah setengah jam. Jadi misalnya anaknya memejamkan mata, kita hitung sampai setengah jam, ini akan terbuka full lebar. Jadi antara sadar sama tidak sadarnya dia akan terbuka lebar, jadi tidak akan ada pembatas. Maka informasi apapun yang Bunda masukkan, dia akan masuk ke otaknya dan akan dituruti. Tanpa perlawanan, tanpa marah, tanpa ngelawan. Maksudnya kalau pas tidur gitu jadinya. Ya, jadi pas dia tidur kita hitung sampai setengah jam, nggak boleh lewat, nggak boleh kurang. Makanya Bunda tidak boleh tidur duluan, karena balik hipnotis kuangat mah jajan. Besoknya jebol. Jadi Bunda kalau jajan main tetap sama hipnotis malamnya. Kemudian setelah itu Bunda masukkan informasi yang Bunda inginkan. Misalkan tadi besok masukkan makan nasi ya. Besok mau ngomongin HP mama dulu tinggalin. Atau besok masuk makan sayur ya. Dan itu tidak boleh ke telinganya Bunda, karena yang kita targetkan itu bukan telinganya tapi gelombang otaknya. Jadi Bunda bisa ngomong dari pintu kamar yang apa, dari kursi nggak apa, agak jauh dari itu masalah. Jadi nggak perlu dibisikin ke telinganya kayak bisi Google nggak kan harusnya gitu. Jelas? Nah kan satu masalah itu 30 malam Bunda. Jadi Bunda tidak boleh dicampur masalahnya. Jadi lalu tentang HP hukum, lalu tentang nasi hukum, tentang sayur hukum, anaknya pipis di kasur, pipis di apa itu hukum, gitu ya, nggak bisa dicampur. Jelas ya? Masih ada anaknya yang suka pipis di kasur? Kamu bapaknya? Nah itu ya Bunda ya, terkait dengan itu namanya di psikologi dengan sleep therapy. Itu bagus banget buat memberhenti anak main HP yang susah makan, susah belajar, kemudian susah nurut sama orang tua. Dengan itu semua gampang dan tanpa perlawanan itu bisa masuk ke otak anak. Dibanding ketika sadar kayak gini nanti guru hara sama bundanya. Kenapa? Karena dia ngeblok, akhirnya dia nggak nurut, orang tuanya kesal. Kalau udah kesal ya digantung kan, diciwit, tenurut sih teh gitu. Padahal bukan karena dia nggak mau nurut, tapi orang tua nggak tahu ya bahwa dia sedang dihalangi. Dan itu manusia semuanya. Bukan hanya anak-anak, termasuk kita pun sama bagi ini. Makanya yang perkara ini bagus sekali buat anak, kakaknya atau adanya ataupun bapaknya juga boleh. Nih ketahui ini. Jelas sampai sana? Ada lagi? Cukup? Kalau sudah cukup Bunda
Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikannya di pertemuan hari ini. Dan kemudian bagi Bunda yang mungkin nanti ada temannya yang nggak datang hari ini, nanti bisa lihat aja di tayangannya di Kodar TV, karena itu akan saya upload di YouTube saya di Kodar TV. Nanti Bunda silahkan, saya akan share nanti ke sekolah ya ke Bu Neni, nanti Bu Neni bisa di grup, nanti Bunda bisa like, subscribe, komen YouTube saya ya. Dan kemudian Bunda juga bisa melihat ilmu-ilmu yang lain di YouTube saya terkait dengan teknik komunikasi, bahasa tubuh, tentang emosi anak, atau misalkan tentang tadi anak itu di usia 4 tahun harus diapain, di usia 5 tahun harus apa, di usia 7 tahun harus apa, semuanya sudah saya upload di YouTube saya. Jadi Bunda silakan tinggal lihat aja di sana ya. Itu aja mungkin dari saya.